Halo guys, berjumpa lagi di channel Komik Kinime. Sebelumnya Mimin mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita anime bertema Islami yang terinspirasi dari kisah nyata yang juga diabadikan di dalam Al-Quran. Anime ini berjudul The Journey. The Journey merupakan hasil kolaborasi antara perusahaan media Arab Saudi Manga Production dengan To Animation dari Jepang. Perhatian untuk kalian, anime ini tidak 100% benar karena sudah ditambahi drama-drama agar ceritanya semakin menarik. Pada masa lampau sampai sekarang kota Mekah merupakan kota suci yang setiap tahunnya dikunjungi oleh penduduk pribumi ataupun luar negeri. Karena di situ terdapat bangunan suci Ka'bah sebagai kiblat umat muslim. Di kota Mekah terdapat pusat perdagangan yang sangat maju sehingga membuat negara lain iri dan ingin menguasainya. Salah satunya ialah negeri Yaman yang pada saat itu berada dalam kekuasaan Abyssinia. Para pemimpin Abyssinia merasa iri dan dengki terhadap penduduk Mekah dengan Ka'bahnya karena senantiasa dikunjungi oleh para pelancong dari segala penjuru Arabia, baik untuk berhaji maupun hanya sekedar berziarah. Dipimpin oleh seorang raja yang kejam bernama Abraha yang bertugas untuk menghancurkan Ka'bah dan menguasai pusat perdagangan di sana dengan membawa ribuan bala tentara penunggang gajah. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pria bernama Aus bin Zubair beserta penduduk Mekah yang berusaha melindungi Ka'bah dari serangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dan inilah The Journey. Kisah bermula saat Aus kecil bersama dengan kedua orang tuanya sedang melakukan perjalanan untuk menuju kota Mekah. Namun saat di perjalanan mereka dirampok oleh bandit-bandit gurun yang menyebabkan kedua orang tua Aus meninggal. Sementara Aus sendiri dibawa ke markas mereka untuk dididik menjadi bandit agar bisa diperalat oleh mereka. Aus bersama dengan anak lainnya dipaksa untuk bekerja dengan mencuri barang berharga ataupun makanan dari pedagang kota Mekah guna menghidupi para bandit. Sementara anak-anak lain dan dirinya hanya diberi makanan sisa. Setelah beberapa hari berlalu, Aus bersama dengan salah satu sahabatnya bernama Zurara mencoba melarikan diri dari sana. Namun saat pelariannya, Zurara terkena panah dan berhasil ditangkap, dan akhirnya hanya Aus saja yang berhasil melarikan diri. Setelah beberapa tahun berlalu, Aus menekuni pekerjaannya sebagai seorang pencuri. Ia mencuri di rumah seorang gadis bernama Hindun. Pada saat itu aksinya diketahui oleh pemilik rumah, namun ayah dari Hindun memaafkan aksinya tersebut. Bukan cuma itu saja, ayah dari Hindun menuntun Aus ke jalan yang benar dan menikahkannya dengan putrinya. Aus pun beralih profesi menjadi ahli pembuat tembikar di daerah tersebut. Singkat cerita, negeri Yaman atau Abyssinia pada waktu itu mulai melirik kota Mekah, dipimpin langsung oleh Raja Abraha. Ia dan pasukannya berhasil menduduki kota Taif dan mulai memasuki Mekah. Pejuang sukarelawan Mekah mulai berkumpul di garis pertahanan terdepan demi melindungi Mekah dari serangan Abraha dan bala tentaranya yang ingin menguasai Mekah dan pusat perdagangan di sana. Abraha mengirimi beberapa anak buahnya untuk mengirim pesan kepada pemimpin kota Mekah yang paling dihormati bernama Abdul Muthalib. Namun, anak buah Abraha yang ditugaskan mengirim pesan justru merampok 200 ekor unta milik Abdul Muthalib sendiri. Sehingga Abdul Muthalib mendatangi Abraha. Awalnya, Abraha nampak senang karena mengira jika Abdul Muthalib akan menyerahkan kota Mekah. Ia juga meminta maaf atas kelancangan anak buahnya yang telah mencuri unta miliknya, dan kini bawahannya tersebutlah dieksekusi. Namun saat mendengar jika kedatangannya tersebut hanya untuk mengambil unta miliknya membuat Abraha bingung. Ia tidak menyangka jika Abdul Muthalib lebih mementingkan untanya daripada kota Mekah itu sendiri. Di sini Abdul Muthalib membalas jika Ka'bah adalah milik Allah dan Allah sendiri yang akan melindunginya. Mendengar itu membuat Abraha semakin bersemangat dan akan menghancurkan Ka'bah dengan bala tentara yang ia miliki. Kami no mono nareba, sorewa kami jishin ni rakuda no shoyusha toshite no sekinin wo hatashita made. Kami no miyawaza to yara ga dore hodo no mono ka. Yo no yokyū wa nani hitotsu kawatte oranu. Waga gun no attou teki na chikara ni yotte na.
Di sisi lain, seorang panglima perang bersuara Zuhur bernama Mushab sedang merekrut orang-orang untuk menjadi sukarelawan pejuang Mekah. Hisham mengajak Aus untuk turut sukarela menjadi pasukan pejuang demi melindungi Ka'bah dan keluarganya. Kemudian mereka didatangi oleh Abdul Muttalib yang menyuruh para pejuang untuk tidak berperang melawan pasukan Abraha. Pasukan Abraha bersikeras akan menyerang Mekah dengan membawa ribuan bala tentaranya. Karena hal itu tidak setara dengan pejuang Mekah yang tidak seimbang, Abdul Muttalib memberikan dua pilihan kepada warga, yaitu menyerahkan Mekah atau menjadi budak Abraha. Ia juga memberikan suatu kebijakan yang lain, yaitu mengungsi meninggalkan Mekah sebelum pasukan Abraha datang. Namun para pejuang memilih dengan pilihan mereka sendiri, yaitu dengan melawan Abraha demi melindungi tanah kelahiran dan keluarga yang mereka cintai. Sementara para wanita dan orang tua mengungsi di pegunungan. Di bawah komando Mushab menyampaikan pidatonya agar tidak gentar melawan pasukan Abraha. Tak lama berselang, terjadi keributan dari salah seorang pejuang Mekah dengan prajurit bayaran atau bandit. Salah satunya orang tersebut yang bukan lain ialah Zurara. Zurara muak dengan orang-orang di sekitarnya yang rela berjuang demi orang lain serta keimanan yang tidak jelas menurutnya. Bahkan, para pejuang tidak terlatih untuk di pertarungan nanti. Lalu datanglah seorang komandan bernama Nizar untuk melerai dan menguji kemampuannya. Awalnya Zurara meremehkan dan sempat menghindari serangan-serangan dari Nizar. Namun ternyata Nizar hanya menguji kemampuan Zurara saja. Sehingga Nizar yang mengeluarkan kemampuan aslinya, ia mampu menahan dan mengunci serangan yang Zurara layangkan. Aus yang telah bertemu dengan sahabat kecilnya, Aus mengajak Zurara untuk kembali ke jalan yang benar. Namun, Zurara tersinggung dengan perkataan Aus, lalu ia mengajaknya berduel. Di tengah pertarungan, Zurara melihat tekad Aus yang tidak tergoyahkan untuk melindungi keluarga dan agamanya. Dan pada akhirnya, Zurara bergabung dengan pejuang Mekah untuk melawan Abraha, sehingga membuat para pejuang semakin bersemangat. Kemudian terdengar suara genderang perang. Dan ternyata pasukan Abraha datang dengan bala tentaranya untuk memberikan rasa takut kepada penduduk kota Mekah dan berharap mereka menyerahkan kota Mekah tanpa perlawanan. Para prajurit bayangan atau para bandit sengaja membuat kegaduhan untuk memprovokasi penduduk Mekah agar mereka panik dan melarikan diri dari pertempuran. Dan ternyata bandit tersebut orang suruhan Abraha yang bertugas memicu rasa takut akan kedatangan Abraha, sehingga para penduduk lari bersembunyi. Namun tidak dengan Aus. Kedatangan Abraha tidak membuat gentar sama sekali. Ia menggunakan shadow pemberian istrinya yang menandakan ia sudah siap bertarung. Sementara teman-temannya membuat keributan genderang perang agar para pejuang kembali bersemangat. Aus dan Mushab memberikan orasi agar para pejuang kembali bertarung dengan mereka, sehingga membuat para pejuang bangkit dan memperlihatkan semangat mereka yang berkobar. Dua kelompok saling berhadapan, sementara pejuang kota Mekah mengirim 3 utusan, yaitu Aus, Zurara, dan Nizar untuk melakukan duel pemanasan. Begitu juga dengan Abraha yang mengirim 3 alat gojo pejuang nasi bungkus.
Juru bicara pihak Abroha menawari untuk menyerah saja dalam peperangan ini dan tunduk pada Abroha. Namun Nizar menolak dan meminta segera memulai duel yang diawali oleh Aus melawan Junaid. Pada awalnya Aus selalu menghindari serangan yang dilayangkan oleh Junaid. Namun Aus memanfaatkan sinar matahari untuk mengecoh serangan Junaid, sehingga Junaid pun kalah dalam duel tersebut. Melihat hal itu, kedua petarung dari Abroha menyerang Aus. Beruntungnya, Nizar dan Zurara segera membantu sehingga perwakilan penduduk Mekah memenangkan pertarungan kali ini. Mereka berpikir jika kekalahan prajurit terbaik Abroha membuat Abroha mengakui kekalahannya dan mengurungkan niatnya untuk menyerang Mekah. Namun justru kekalahan bawahannya adalah sebagai dimulainya invasi Abroha menyerang kota Mekah. Para pejuang tidak punya pilihan lain selain melawannya walau dengan pasukan yang tidak memadai. Di tengah pertarungan, pihak Mekah sempat mendominasi pertarungan lantaran Aus dan Zurara berhasil membunuh satu gajah. Namun pasukan gajah yang dikerahkan membuat para pejuang kewalahan, sehingga memaksa para pejuang mundur terlebih dahulu. Melihat pasukan Mekah mundur dan satu gajah mati membuat Abroha tak heran seakan lebih menarik baginya. Ia memerintahkan Haukab untuk mempersiapkan gajahnya karena ia akan turun ke medan pertempuran untuk mencari orang yang telah membunuh gajah tersebut. Sementara pasukan Mekah yang bertahan, mereka berkumpul di balik bebatuan sambil mengatur strategi untuk menggiring pasukan gajah Abroha agar datang ke tempat itu, karena tempat sempit akan lebih mudah membunuh gajah-gajah itu. Namun bukan pasukan gajah yang datang ke tempat tersebut, melainkan Abroha dengan gajah yang paling besar yang maju terlebih dahulu. Lihat tak sesuai rencana, Aus sendiri yang maju untuk menghadapi Abroha agar bisa membukakan jalan bagi pejuang lain yang menghadapi pasukan gajah di belakangnya. Melihat kelincahan Aus, Abroha yakin jika yang membunuh gladiator dan gajahnya adalah Aus itu sendiri. Dan terlihat pula para pejuang Mekah membantu Aus mengikutinya dari belakang berharap Aus bisa melawan Abroha sendirian. Namun, Abroha bukanlah raja biasa pada umumnya. Sebagai raja sekaligus panglima perang, ia merupakan petarung utama yang mampu bertarung di garis depan, sehingga para pejuang dan juga Aus berhasil ditaklukkan. Aus yang tidak berdaya, Abraham memerintahkan Aukab untuk mengumpulkan para pejuang Mekah untuk dieksekusi menggunakan gajahnya. Sementara di sisi lain, penduduk Mekah yang mengungsi terlihat mulai menyerah menunggu kabar dari pejuang Mekah. Mereka pun hanya bisa berdoa dan melanjutkan perjalanannya. Pasukan Abraham mulai menyiksa pejuang Mekah satu demi satu menggunakan gajah mereka agar mereka mau menyerah. Aus percaya jika kemenangannya akan berpihak kepada pejuang Mekah, karena Allah senantiasa menolong hambanya yang sabar dan tidak kenal putus asa. Ia juga sudah pasrah jika hari ini ia harus mati. Dan benar saja, tiba-tiba semua gajah mendadak lemas dan tidak memiliki kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju Ka'bah.
Para gajah berlutut ke arah yang sama seakan mereka menyembah sesuatu di hadapan mereka. Kemudian datanglah pasukan burung-burung dengan membawa batu dari neraka dan menjatuhkannya ke pasukan gajah. Pasukan gajah lantas bergelimpangan akibat panasnya batu yang dibawa oleh burung. Alhasil, tentara yang dipimpin oleh Abraha tersebut gagal menghancurkan Ka'bah dan mati dengan binasa. Abdul Muthalib meyakini jika pasukan burung yang membinasakan Abraha adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi umatnya yang beriman di jalan yang benar. Dan anime ini selesai. Oke kawan-kawan, semoga terhibur dan dapat menambah wawasan bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata atau cerita yang kurang dipahami. Sampai berjumpa kembali. See you next video. Bye bye.